Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani al-'aizza rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu yang perlu kita ketahui di zaman ini yaitu ilmu terkait fikih gadget. Karena gadget seperti smartphone, tablet, dan perangkat elektronik lainnya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dari segi hukum, etika, maupun moral. Oleh karenanya, di kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas terkait fikih gadget. Yang pertama terkait hukum menggunakan gadget. Hukum asal penggunaan gadget secara umum menggunakan gadget seperti ponsel, komputer, tablet, dan lain-lain adalah halal dan boleh selama tidak digunakan untuk hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Kaidah fikih besar mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah ibahah, adalah boleh. Hal ini selaras dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi ini. Oleh karenanya, penggunaan gadget hukum asalnya adalah mubah selama tidak digunakan untuk hal yang haram atau yang terdapat di dalamnya keharaman. Adapun bila terkumpul pada gadget tersebut mudarat digunakan untuk keharaman, maka kaidah yang berlaku adalah kaidah ketika terkumpul antara halal dan haram, maka perkara tersebut dihukumi dengan keharamannya. Kaidah mengatakan idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila terkumpul antara halal dan haram dalam sesuatu, maka yang kuat hukumnya adalah haramnya. Contoh menggunakan gadget untuk mengakses konten yang haram seperti pornografi, perjudian, dan lain-lain, maka hukumnya adalah haram. Sedangkan penggunaan gadget yang tepat untuk hal-hal yang bermanfaat seperti mencari ilmu, berkomunikasi yang sah, berdakwah atau bekerja, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana yang diketahui, gadget menjadi alat yang membawa kepada sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada dosa, seperti interaksi dengan yang bukan mahram tanpa adanya hajat, dan ini sangat banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin bermudah-mudahan interaksi antara laki-laki dengan wanita yang tidak ada hubungannya tanpa adanya keperluan, padahal hal tersebut merupakan fitnah yang besar, yang mana seorang laki-laki ketika berinteraksi dengan wanita dikhawatirkan timbul rasa nyaman dan timbul rasa-rasa lainnya, yang mana wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Maka menggunakan gadget untuk komunikasi dengan lawan jenis tanpa adanya hajat dan tanpa ada hubungan apapun, maka hukumnya adalah haram. Kemudian Islam juga mengatur etika penggunaan gadget. Di antara etika penggunaan gadget yang diajarkan dalam Islam adalah tidak berlebihan dalam menggunakan gadget. Karena penggunaan gadget yang berlebihan bisa menyebabkan pemborosan waktu dan mengurangi kualitas ibadah serta interaksi sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrif." Maka minum dan jangan berlebihan. Dan jangan berlebihan merupakan sebuah kaidah yang jami'ah, yang menyeluruh
kepada segala aspek yang halal. Ketika suatu aspek yang hukumnya mubah dilakukan berlebihan, maka hukumnya adalah tercela. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-israfu fil mubahat huwa mujawazatul hadd wa huwa min al-udwan al-muharram. Berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah itu merupakan mujawazatul hadd, melewati batasnya, dan itu merupakan diantara keburukan yang diharamkan atau diantara permusuhan yang diharamkan. Dan juga adab dalam berkomunikasi menggunakan gadget. Seorang muslim harus cerdas, harus pintar bagaimana dia berkomunikasi dalam Islam, karena Islam memperhatikan jawanib al-hayah, seluruh aspek dalam kehidupan, dan Islam menyeru kepada etika yang baik dalam bergaul. Oleh karena Rasulullah SAW diutus kepada kita, kepada umat Islam, di antara tujuan besarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga seorang muslim hendaknya ketika menggunakan gadget, dia bijak, dia menghindari ghibah, dia menghindari fitnah, dan menghindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Adapun dampak negatif dan penggunaan gadget yang berlebihan, bahwasanya orang yang kecanduan menggunakan gadget lebih, biasanya ketika ada santri datang waktu liburan, dia akan berlebihan dalam menggunakan gadgetnya, maka hal tersebut adalah hal yang tercela, hal yang dapat membuat seseorang rugi. Karena orang yang kecanduan dalam gadget, dia akan lalai dari ibadahnya, dan juga gadget akan menjadi penghalang dari ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka perlu ada kontrol di dalam menggunakan gadget. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan, ya wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta kalian dan oleh anak-anak kalian dari dengan Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan tersebut, siapa yang dilalaikan dengan hal-hal yang mubah dari dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hendaknya seorang muslim, seorang mukmin menggunakan gadget untuk tujuan yang positif, karena gadget ini merupakan sarana, dan apabila tujuan dari penggunaan gadget adalah baik, maka sarana tersebut merupakan hal yang diperintahkan. Syaikhul Rahman As-Sa'di dalam qawaid fiqhiyah dia mengatakan, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Bahwasanya wasilah-wasilah segala sesuatu adalah seperti tujuan dari wasilah tersebut, maka hukumlah dengan hukum ini untuk penyempurnaannya. Beliau mengatakan, al-wasilah laha hukm maqsadiha, fa in kana al-maqsadu ma'muran biha kanat al-wasilatu ma'muran biha, wa in kana al-maqsadu manhiyan anhu kanat al-wasilatu manhiyan anha. Wasilah perantara itu seperti hukum tujuannya. Kalau tujuannya diperintahkan, maka wasilah tersebut diperintahkan, dan apabila dilarang, maka wasilah tersebut dilarang. Makanya sungguh gadget ini ketika digunakan untuk dakwah, untuk ketaatan kepada Allah, maka hukum gadget bisa menjadi sesuatu yang positif dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya pun demikian. Dan juga di dalam gadget, di dalam fikih gadget, kita harus paham fikih tentang privasi, karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga privasi orang lain dan tidak mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin. Banyak kita saksikan kaum muslimin ketika menggunakan gadget, mereka menyebarkan privasi orang lain tanpa adanya izin. Padahal agama Islam yang seperti ini telah mengajarkan kita untuk
menjaga privasi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Ibnu Ashur, seorang mufassir besar, seorang pakar ilmu tafsir dari Indonesia, menyebutkan bahwasanya ayat yang tadi kami baca merupakan panduan perizinan saat memasuki rumah. Dan beliau juga merupakan bahwasanya rumah adalah tempat paling pribadi, tidak sekedar tempat berlindung dari panas, berteduh saat hujan, menghangatkan diri saat cuaca. Dan juga rumah adalah sifatnya privasi. Oleh karenanya, sebagaimana privasi rumah tidak boleh sembarangan dikabarkan ke orang lain, begitu pula privasi tertentu milik orang lain, maka tidak layak bagi seorang mukmin untuk menyebarkannya kepada orang lain tanpa izinnya. Dan juga di dalam fikih gadget ini kita banyak pembahasan-pembahasan yang penting yang perlu kita pelajari, seperti fikih tentang media sosial. Dan nanti insyaallah terkait fikih tentang media sosial akan dibahas oleh Ustaz Ridwan Syahruddin rahimahullah taala. Di dalam fikih gadget juga kita belajar tentang fikih tentang bayar digital dan transaksi online. Jangan sampai transaksi yang hukum asalnya boleh karena kita nggak mengetahui dengan adanya gadget saat ini kita terlena menggunakan aplikasi pembayaran, padahal di situ dapat riba dan gharar yang tidak jelas, sehingga seorang mukmin ketika menggunakan gadget hendaknya dia mencari tahu dulu hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kau ikuti apa yang kau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu tentang hukum transaksi pembayaran online, transaksi pembayaran digital, jangan ikuti. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang ma'asyiral muslimin, ikhwani wal ahibbah, penggunaan gadget dalam Islam dapat menjadi hal yang positif atau negatif tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menggunakan gadget, menjaga adab dan etika, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak iman dan akhlak. Sebagai umat Islam, kita juga harus berusaha untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Semoga materi yang singkat ini terkait fikih gadget dapat dipahami dan dapat diambil sisi-sisi positifnya dan kita menghindari sisi negatif dari menggunakan gadget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.